Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Kemal Atira dengan NIM AHI 1045 dari kelas Data Mining B. Pada hari ini saya akan menjelaskan pekerjaan saya di lembar kerja mahasiswa ke-8 yaitu tentang Ansible Classification. Oke, saya akan menjelaskan pekerjaan saya. Pertama yaitu buatlah proses klasifikasi menggunakan metode boosting khusus untuk data kategori pada dataset Adu CSV. Kutuliskan penjelasan analisis dan kelasnya. Oke. Pertama, apa yang kita harus lakukan dari yaitu mengimport DB yang dibutuhkan. Pertama yaitu ada boost classifier dari Ensemble yang digunakan untuk boosting, decision tree classifier sebagai model dasar yang berasal dari sklearn tree dan test split untuk membagi datanya yang berasal dari model selectionnya sklearn, dan akurasi score untuk mengukur akurasi dari sklearn metric dan label encoder untuk encoding data kategori kategorikal dan pandas untuk manipulasi data. Kemudian apa yang kita lakukan yaitu load datasetnya yaitu menggunakan kode ini from Google Colab import drive dan drive mount content drive untuk mengakses Google Drive dan mount Google Drive pada di di Colab ini di Colab ini. Kemudian kita akan memuat dataset Adu CSV yang berisi informasi demografi dan pekerja dari individu dengan menggunakan kode BDD CSV di sini yang akan kemudian disimpan di variabel DF. Kemudian kita memilih hanya kolom dengan tipe data objek dan menyimpannya di variabel kategori call seperti ini. Kemudian data-data yang berisi nilai kosong akan dihapus dari baris agar bersih untuk pelatihan model dengan menggunakan kode ini. Kemudian lakukan encoding pada seluruh kolom kategori menggunakan label encoder, mengubah string menjadi angka sehingga data dapat diproses oleh algoritma machine learning. Kemudian kita memisahkan data menjadi fitur yang akan disimpan pada variabel X dan label target yang akan disimpan di variabel Y yang merupakan kolom income yang akan ingin diprediksi. Kemudian membagi data menjadi jadi data perhatian yaitu X dan Y train, data test yaitu Y test sama X test yang dibagi menjadi 80% untuk pelatihan, 20% untuk pengujian data sheet acak. Acak seperti dilihat nih, tesnya yaitu 20%. Terus sheet acak yang tetap tetap yaitu random state part 2 agar hasil konsisten. Kemudian kita menggunakan decision tree dengan kedalaman maksimum 1 sebagai model dasar yaitu weak kernel. Lalu membangun model boosting dengan tiga estimator. Boosting akan membuat akurasi menggabungkan beberapa pohon kecil. Jadi model model awalnya yaitu ini kemudian akan dibuat jadi tiga. Kemudian kita melatih model boosting menggunakan data latih. Setiap estimator akan belajar dari kelasan model sebelumnya. Bisa dilihat dari menggunakan kode ini. Kemudian kita menggunakan model yang dilatih untuk memprediksi label income pada data uji yang kemudian disimpan pada variabel y predict. Bisa dilihat seperti kode di sini kita predik tes X yang kemudian akan hasil prediksinya akan disimpan pada y predict ini. Kemudian kita menghitung akurasi prediksi, yaitu proporsi prediksi yang benar dibandingkan total data uji. Data uji menggunakan kode ini akurasi score berdasarkan tes Y-test dan Y-predict yang akan disimpan kemudian di akurasi. Kemudian akurasi tersebut akan di-print menggunakan kode ini. Menggunakan kode ini. Dan bisa dilihat hasilnya yaitu 76% menunjukkan bahwa model sudah cukup baik dalam klasifikasi hanya menggunakan data kategorikal. Hasil kodenya bisa dilihat di kode korek ini hasilnya yaitu 0,76 0,76. Jadi hasil dan analisis data setelah menerapkan metode ada boost classifier dengan model dasar berupa berupa decision tree sederhana dengan depth 1, hasil yang diperoleh menunjukkan akurasi sebesar 76%. Ini berarti bahwa model berhasil mengklasifikasi data uji dengan benar sebanyak 76% dari total sampel. Dataset yang digunakan berisi fitur kategorikal seperti word class, education, marital status, dan lainnya, yang dikodekan menggunakan label encoder untuk mengubah nilai kategori
kategorikalnya menjadi numerik. Target yang ingin diprediksi adalah kolom income yang berisi dua kategori, yaitu kurang dari 50K atau lebih dari 50K. Ah, model ini dilatih dengan data latih sebanyak 80% dan diuji dengan data uji 20%. And untuk meningkatkan performa, model menggunakan teknik boosting yang menggabungkan beberapa model pohon decision tree, yaitu decision stub, untuk memperbaiki kesalahan pada iterasi sebelumnya. Dengan tiga estimator dan model boosting, akurasi model berhasil memberikan hasil yang cukup baik dengan akurasi mencapai 76%. Akurasi 76% ini menunjukkan model sudah cukup baik dalam memprediksi pendapatan berdasarkan fitur kategorikal. Namun, akurasi ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan jumlah estimator atau menggunakan lebih banyak fitur seperti fitur numerik, yaitu age, hour per week. Penggunaan one hot encoding juga dapat lebih tepat daripada label encoder untuk fitur kategorikal. Model ini memberikan hasil yang solid bagi baseline dengan ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Kesimpulannya ada boost classifier yang ditetapkan pada dataset Adobe CSV dengan menggunakan fitur kategorikal. Al-Bashir mencapai akurasi 76% dalam memprediksi kategori pendapatan. Meskipun sudah memberikan hasil yang baik, akurasi ini dapat ditingkatkan dengan beberapa perbaikan seperti menambahkan fitur numerik yang relevan, meningkatkan jumlah estimator yang digunakan dalam model boosting, serta menggunakan teknik encoding yang lebih tepat seperti one hot encoding. Secara keseluruhan, model ini dapat dijadikan baseline yang solid dan pengoptimalan lebih lanjut dapat memperbaiki performanya. Oke, selesai dari penjelasan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya izin pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.